Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dito Tanyo, guru mata pelajaran Tahsin Al-Quran di kelas 9 SMP Swasta Amanah. Nah, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita melanjuti materi kita yang di kelas 8. Nah, materi kita untuk yang pertama di kelas 9 ini adalah tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Sebelum kita masuk ke dalam materi, semoga anak-anak bapak sekalian dimanapun berada dalam lindungan Allah dan berada dalam keadaan yang sehat tanpa ada kekurangan satu apapun. Nah, materi kita hari ini adalah tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, hukum bacaan nun mati atau tanwin ada 5. Yang pertama ada izhar, yang kedua iqlab, yang ketiga idgham bi gunnah, yang keempat idgham bila gunnah, dan yang kelima ikhfa. Nah, kita masuk ke yang pertama tentang izhar. Jadi di materi yang minggu ini kita akan membahas tentang izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau tegas. Jelas atau tegas. Sementara itu menurut istilah ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, maka hukum bacaannya adalah jelas dan tegas. Izhar halki berarti suara nun sukun ataupun nun mati atau tanwin tersebut nyata atau jelas tanpa ada suara dengung. Huruf-huruf hijhar disebut juga huruf halqiyah karena huruf-huruf dalam tenggorokan. Huruf izhar berjumlah 6 huruf. Ada huruf gha, a, kha, ha, ha, dan a. Jadi ada huruf a, ha, ha, kha, a, gha. Nah, itulah dia huruf-huruf izhar ada 6. Nah, jadi cara membaca izhar tadi adalah dengan jelas. Nah, kita masuk yang selanjutnya itu adalah contoh izhar dengan nun mati atau sukun. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah tentang contoh yang menggunakan nun mati. Di sini bisa anak-anak sekalian lihat ada keterangannya. Nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halki, maka hukum bacaannya adalah jelas. Yang pertama contohnya kita ambil nun mati bertemu dengan huruf alif ataupun hamzah. Kalimatnya adalah man amana. Man amana. Nun mati bertemu dengan huruf alif atau hamzah, maka ia dibaca jelas. Man amana. Yang kedua, kita mengambil contoh di huruf ha. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Min hadid. Min hadid. Jadi nun mati bertemu dengan ha, dibaca jelas. Min hadid. Tidak dibaca samar-samar ataupun yang lain sebagainya. Nah, yang ketiga, nun mati bertemu dengan huruf kha. Kha. Man khaffat. Nun mati bertemu dengan kha. Dibaca juga jelas. Yang selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Min alaqa. Min alaqa. Nun mati bertemu dengan huruf ain. Yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat, nun mati bertemu dengan huruf aghin atau gha. Min ghillin. Min ghillin. Jadi dibaca min. Yang selanjutnya dibaca nun mati bertemu dengan ha. Man huwa. Man huwa. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Jadi semuanya itu dibaca jelas. Tidak dibaca ma. Tidak dibaca ma. Tapi dibaca man. Man. Man amana. Min hadid. Itu dia contoh izhar dengan nun mati ataupun sukun. Nah, yang selanjutnya contoh izhar dengan tanwin. Keterangannya, tanwin bertemu dengan huruf halki, maka hukum bacaannya adalah jelas. Contohnya, tanwin itu anak bapak sekalian mengingatkan bapak tentang tanwin. Tanwin itu baris yang dibaca an, in, un. Baris fathah 2 di atas, kasroh 2 di bawah, dhammah 2 di depan.
Jadi dibaca an, in, un. Itulah dia yang disebut dengan tanwin. Contoh yang pertama, ketika tanwin kasrah tain baris bawah 2 bertemu dengan huruf alif, dibaca ada contohnya hasidin idza. Hasidin idza, dal, huruf dal barisnya kasrah tain bertemu dengan huruf alif ataupun huruf hamzah, maka dibaca jelas hasidin. Hasidin idza. Yang selanjutnya itu huruf dhammah tain bertemu dengan huruf ha, ghafurun halim. Run, huruf ro berbaris dhammah tain bertemu dengan huruf ha, maka dibaca jelas ghafurun halim. Nah, yang selanjutnya baris kasrah tain bertemu dengan huruf kha, kalimatin khabithah. Ketika huruf ta, di situ ada ta marbutah, bertemu dengan huruf kha ataupun huruf ta bertemu dengan huruf kha, tanya berbaris kasrah tain bertemu dengan huruf kha, maka dibaca jelas kalimatin khabithah. Yang contoh selanjutnya sami'un alim. Sami'un, ketika di situ huruf ain berbaris dhammah tain bertemu dengan huruf ain, sami'un alim, dibaca jelas juga an. Contoh selanjutnya haliman ghafuron. Haliman, huruf tanwin bertemu dengan huruf gha, huruf aghin, maka dibaca jelas haliman ghafuron. Yang selanjutnya contoh yang terakhir qaumin hadid, baris kasrah tain bertemu dengan huruf ha, maka dibaca jelas qaumin hadin. Nah, itulah dia tentang contoh izhar dengan baris tanwin, dengan tanda tanwin. Nah, itulah tadi dia penjelasan Bapak tentang materi kita hari ini, yaitu izhar. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas kawan-kawan dari izhar. Ada iqlab, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan ikhfa yang akan insya Allah kita bahas di minggu yang akan datang. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak memberikan tugas. Yang pertama, tugas untuk di rumah anak-anak sekalian, tuliskan pengertian dari izhar. Yang kedua, tuliskan huruf-huruf izhar. Yang ketiga, buatlah contoh izhar minimal 10. Yang Bapak mintakan, ketika huruf izhar yang pertama, huruf alif, dibuat contohnya 10. Yang huruf ha dibuat 10. Yang selanjutnya huruf kha dibuat 10, gha dibuat 10, ha dibuat 10. Nah, yang soal yang keempat, tuliskan huruf hijaiyah. Nah, mungkin itulah materi kita di minggu yang pertama ini, di pertemuan yang pertama ini. Semoga anak-anak sekalian yang berada di rumah, yang melihat video ini dapat memahaminya, dapat menjadikan pembelajaran untuk kedepannya, dan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Untuk anak-anak Bapak sekalian, di masa pandemi ini janganlah berkeliaran, tetaplah di rumah, jaga kesehatan kita semua, jaga imun kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.